Kan malam nisfu Sya'ban tuh malam ampunan Allah, semuanya diampunin, semuanya. Kecuali beberapa orang yang nggak diampunin dosanya oleh Allah Ta'ala. Siapa aja? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanya sama diri kita, masih ada gak di sini? Kok harus pakai baca surat Yasin sih? Iya, nggak apa-apa, baca surat Yasin. Niatkan supaya doa-doa kita diijabah. Emang boleh, boleh. Boleh kok. Dalilnya dari mana itu? Tahu gak dalilnya apa? Di dalam haditsun sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, La ilaha illallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh para alim ulama yang mudah-mudahan penyampaian mereka membawa manfaat untuk kita sekalian. Hari demi hari berlalu, tadi Syekh Mahmud bilang sepertiga bulan Sya'ban udah berlalu, tinggal 2/3-nya, 2/3 kurang. 2/3 kurang, tinggal setengahnya lagi. Kita besok malam apa lusa malam udah malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban insyaallah di sini di Al-Fakhriyah kita hari malam Ahad ya jatuhnya ya. Kita adakan insyaallah bersama-sama pembacaan. Ya, kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan kebaikan, dengan baca Yasin, berzikir, berdoa. Karena doa pada saat-saat semacam itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti malam hari ini, malam Jumat, kita mulai nanti malam pas acara nisfu Sya'ban, sholat maghrib berjamaah sampai lepas isya insyaallah. Yang laki, yang perempuan yang pengen hadir di sini, ahlan wa sahlan wa marhaba, insyaallah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang malam nisfu Sya'ban yang 2 malam lagi bakal datang. Udah pada siap belum nyambutnya? Udah pada siap belum menyambut kedatangan malam nisfu Sya'ban? Kita bakal bilang udah siap. Ya siap dari mana? Ya, jangan sampai malam nisfu Sya'ban berlalu kita belum dapat pengampunan Allah. Fa idza lam yughfar lahu fihi famata, kata Nabi Muhammad. Kalau nggak diampunin di bulan Ramadan, di saat-saat ampunan, mau kapan lagi dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu persiapkan diri kita. Kan malam nisfu Sya'ban tuh malam ampunan Allah, semuanya diampunin, semuanya. Kecuali beberapa orang yang nggak diampunin dosanya oleh Allah Ta'ala. Siapa aja? Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanya sama diri kita, masih ada gak di sini? Ya, kita jangan urusin orang lain. Jangan nilai orang lain, tapi nilai, introspeksi diri kita sendiri. Masih ada gak di antara kita yang mutusin tali silaturahmi dengan keluarganya? Ayo, ini saatnya kita berdamai lagi. Ini saatnya kita saling bai'an lagi, saling memaafkan. Jangan bilang ke saya, Habib, mestinya dia yang datang duluan, Habib, dia kan yang bikin salah. Jangan seperti itu. Tetapi ya, kita mengalah untuk menyambung. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Penyambung silaturahmi sejati bukan mereka yang melakukan kebaikan kepada orang yang baik kepadanya. Orang bikin baik, gue juga bikin baik kepadanya. Tapi orang bikin jahat, gue lebih jahat. Jangan kayak begitu. Ya. Tapi bagaimana itu? Ya, kita ketika dizalimin kita maafin. Kita ngalah. Nabi bilang penyambung silaturahmi sejati bukan yang berbuat baik kepada orang baik kepadanya, tetapi penyambung silaturahmi sejati adalah yang apabila diputus hubungannya dia mengalah untuk menyambung. Itu penyambung tadi silaturahmi, dan dengan berkat orang semacam ini diangkat bala, diangkat musibah, azab oleh Allah Subhanahu wa taala atas penduduk bumi, diangkat dengan berkat para penyambung tadi silaturahmi yang sejati. Tetapi orang yang mutusin tadi silaturahmi, dia nggak dapat tidak dapat pengampunan, yang ada dia dilaknat oleh Allah, bahkan orang-orang yang sekitarnya pun kena imbas laknat Allah yang Allah turunkan kepada mereka dalam hadis, inna rahmah la tanzil ala qaum fihim qati'.
rahmat Allah nggak turun kepada sekelompok manusia, di situ ada satu orang yang mutusin tali silaturahmi. Benalu dia. Nah kita bagaimana? Apakah kita benalu atau kita pohon yang berbuah dengan buah yang manis? Tanyakan kepada diri kita. Nah bulan suci malam nisfu Sya'ban mau datang, jangan sampai ada di antara kita yang mutusin tali silaturahmi atau durhaka kepada kedua orang tua. Terus lagi itu kata Nabi Muhammad yang nggak diampunin al-musyahin. Tahu artinya musyahin? Adalah orang alladzi yudmiru syahna ala akhih, yang menyimpan kebencian, kedengkian, dendam kepada saudaranya yang muslim. Ada namanya musyahin. Jangankan malam nisfu Sya'ban satu kali, 1000 malam nisfu Sya'ban, selama dia masih bertikai ribut sama saudara-saudaranya kaum muslimin, masih saling membenci, masih saling mendengki, maka ambil kabar nggak bakal pernah dia dapat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia bertikai, jangankan pengampunan, ya, sholatnya aja nggak diterima. Nabi SAW bilang 3 kelompok orang, ya, sholatnya nggak diterima oleh Allah, sejengkal juga nggak naik ke langit untuk diterima. Siapa itu ketiga orang itu? Kata Nabi Muhammad SAW, salah satunya adalah wa akhwanun mutaswariman, 2 orang yang bersaudara yang saling membenci, yang saling bertikai, yang saling mendengki satu sama lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita ini saatnya kita berdamai satu sama lain. Ya, ini saatnya kita nih berdamai satu sama lain. Udah cukup. Kan kemarin tanggal 14 udah pada nyoblos kan? Ya, udah selesai belum urusannya? Udah kan? Tanggung jawabnya kita udah kita tunaikan. Selebihnya serahin nama Allah. Nah, udah jangan pada saling benci. Jangan pada saling membenci, mendengki, jangan udah. Kan pemilunya udah selesai. Udah tuntas. Ya khalas, tugas kita udah selesai. Sekarang tinggal tunggu keputusannya apa, siapa yang jadi, kita ngikut. Nah jangan kita masih lanjut di dalam pertikaian. Jangan kita masih lanjut di dalam kebencian, kedengkian. Akhirnya nisfu Sya'ban nisfu Sya'ban datang, kita nggak dapat pengampunan Allah. Mending kita jadi presiden, kagak, orang lain yang jadi, tapi kita rugi pengampunan Allah. Kita nggak dapat apa-apa. Cukup udah. Kan mestinya tuh ada orang yang berakal dong di tengah-tengah kita, mau sampai kapan kita kayak begini. Ayo, jangan sampai kita diharamkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus tuh orang-orang yang nggak dapat pengampunan juga tuh yang masih sibuk dengan apa tahu? Masih kecanduan minuman keras, masih kecanduan dengan obat-obatan terlarang. Mau ngapain? Ya, hidup memang berat bagi mereka yang jauh dari Allah. Tetapi bagi mereka orang yang punya hubungan erat dengan Allah, semua ringan. Karena apa sih yang mesti dikhawatirkan oleh orang yang Allah bersamanya? Apa yang mesti dikhawatirkan? Saya jalan pergi kemana? Kalau di samping saya ada orang duitnya banyak, dia baik, karim, peduli, perhatian, saya mah dampingin dia kemana aja senang. Sekalipun saya nggak punya duit, tapi sama dia, udah pulang saya bawa oleh-oleh. Iya kan? Karena saya tahu nih orang duitnya banyak, baik, peduli, perhatian, dia sayang kemana. Kemana pun dia pergi, ada pengen bareng, enak bareng sama dia. Diservis, makan enak, semuanya diurus. Demikian halnya, itu kan manusia. Walillahil mathalul a'la. Kalau orang bersama Allah, bagaimana itu? Orang bersama Allah, kebahagiaan Allah curahkan kepadanya. Orang yang bersama Allah, ya, tahu apa? Dia bersama kasih sayang Allah, dia bersama perlindungan Allah, dia bersama perlindungan Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersama rezeki dari Allah, dia bersama pengampunan Allah, dia bersama kasih sayang Allah. Orang yang bersama Allah seperti itu, lantas apa yang dia khawatirkan lagi? Apa yang dia takutkan lagi? Maka itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang para aulianya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gak ada takut, gak ada kesedihan.
Apa yang mau ditakutin, apa yang mau disedihin, sedangkan Allah bersamanya. Kalau Allah nggak bersama dia, iya layaklah dia takut, layaklah dia bersedih. Tetapi orang yang bersama Allah, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Siapa naik, siapa turun, siapa jungkir balik, siapa hancur, siapa terbangun, semuanya sama. Bagi orang yang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan diri kita bersamanya. Mau bersama Allah. Kalau emang kita mau bersama Allah, Allah Ta'ala bilang wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah bersama orang-orang yang takwa kepadanya. Ini malam nisfu Sya'ban mau datang. Terus kalau malam nisfu Sya'ban udah datang tuh, hari cepat banget. Kemarin kita baru Hatam Bukhari. Hatam Bukhari bulan Rajab. Ya. Besok malam Minggu nisfu Sya'ban. Cepat banget, benar. Parah ini cepatnya nih. Baru kemarin kita nih Khatam Bukhari, Habib Bindan masih ada. Ya. Sekarang udah udah mau nisfu Sya'ban. Dan cepat tuh nisfu Sya'ban tuh. Kalau udah nisfu Sya'ban, nggak berasa kita lagi duduk nungguin pengumuman pemerintah. Iya. Pengumuman datang, kita Ramadannya tanggal 1 Ramadan ya. Iya, bukan tanggal 2 Ramadan, kita puasa tanggal 1 Ramadan. Ya, 1 Ramadan ya nungguin pemerintah keputusannya. Ya. Nah, kita tunggu keputusan pemerintah. Tuh kalau udah masuk 1 Ramadan, cepat. 1 Ramadan, tahu-tahu udah 2 Ramadan, tahu-tahu udah seminggu, tahu-tahu udah 10 malam. Cepat banget. Tahu-tahu udah malam kunut. Allahumma hdina fiman hadait uduh. Tahu-tahu ya kalau udah malam kunut tuh nggak berasa, waktu cepat banget berlalu. Tahu-tahu udah mikirin zakat fitrah, mikirin bakal lebaran. Udah mikirin persiapan mudik tuh, kalau udah kunut tuh udah persiapan mudik lah. Iya kan? Masjid udah mulai kosong tuh naik ke depan. Cepet banget. Tahu-tahu nunggu keputusan pemerintah lagi. Kapan lebaran? Masya Allah. Cepat waktu. Dan subhanallah, baru aja lebaran, tahu-tahu udah Idul Kurban. Benar gak? Udah Idul Kurban, kita udah sibuk deh tuh. Habis Idul Kurban, acara apa sih namanya itu? Tahun Baru Islam, gak berasa. Tahu-tahu udah persiapan mau maulid lagi, padahal kita baru kemarin acara maulid. Iya. Tuh akhir zaman kayak begitu tuh, waktu cepat berlalu. Hari demi hari berlalu, dan ambil kabar teman-teman, bakal datang saatnya kematian kita itu. Datang. Apa persiapan kita? Kita kalau lihat diri kita aja merenung, kayaknya kemarin kita masih anak-anak, kita masih ingat loh masa kanak-kanaknya kita. Iya. Tahu-tahu kita udah selesai sekolah. Tahu-tahu kita udah nikah. Tapi nggak tahu, di sini juga banyak yang belum nikah atau nggak nikah. Ya. Tapi begitu cepat waktu, tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah anaknya udah pada gede-gede. Iya. Tahu-tahu udah bermantu, tahu-tahu udah punya cucu. Iya, ngelihat kaca lah. Perasaan kemarin rambut jenggot masih hitam, sekarang udah banyakan putihnya. Iya, ngaca udah banyak putih. Tahu-tahu nggak berasa udah mulai ngikutin Habib Umar pakai apa yang merah tuh. Inna. Ya Allah, cepat waktu berlalu. Kita nggak tahu. Al-mautu atin an qarib. Kulun lahu minhu nasib, man kana danin aw nasib fa huwa musibuh amma. Kematian itu datang dengan cepat. Semua ada bagian dari kematian. Dan kematian itu nggak nunggu sebab, nggak nunggu penyakit. Yang sehat mati. Yang sakit kita tungguin nggak mati-mati kadang. Iya, sebab bukan sakit sebagai sebabnya kematian. Tahu nggak penyebab kematian itu apa? Ada 2 orang bersaudara, orang Arab Badui ini. Kadang keluar dari mulut mereka tuh hikmah. 2 orang Arab Badui ini bersaudara. Yang satu kakaknya, yang satu adiknya. Ini kakaknya meninggal dunia. Biasa orang datang kan kalau ada yang meninggal, nanya gimana meninggalnya, kenapa, sakit apa, ditanyain gitu. Ini yang adiknya ditanyain sama orang-orang kampung, kakak kamu meninggalnya apa sebabnya? Dijawab, iya kak saya meninggal sebabnya satu. Apa itu? Karena dia hidup. Karena dia hidup. Itu sebab kematian, bukan penyakit. Ya, karena sakit stroke atau sakit ini dan itu bukan. Karena dia
hidup. Allah Ta'ala bilang kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dia bakal mencicipi kematian. Pernah gak kita mikirin? Pernah gak kita merenung saat kita di dalam kubur bagaimana keadaan kita? Pernah gak kita merenung saat kita di dalam lubang yang gelap itu tuh, waktu didatengin malaikat munkar nakir nanya kepada kita tentang man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Pernah gak kita renungkan? Pernah gak kita renungkan tuh saat semua orang meninggalkan kita dan menyerahkan kita ke dalam lubang yang gelap itu? Pernah gak kita merenungkan? Saat itu kita mau keluar dari lubang yang gelap itu udah gak bisa lagi. Kita menjerit, kita katakan Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Pikirkan, renungkan. Kematian cepat datangnya. Sebagaimana nih kita lihat nih, hari demi hari yang cepat berlalu datangnya dengan begitu cepat, berputarnya dengan begitu cepat. Kematian juga datangnya cepat. Nggak ada yang tahu. Aqrab qarib yuntazar. Sesuatu yang paling dekat yang ditunggu kedatangannya, yaitu kematian. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita husnul khatimah. Ya, karena itu jangan kita sia-siakan waktunya kita. Pasang niat kita. Yang bikin bahagia kehidupan itu ketika kita menjalin hubungan erat dengan Allah. Yang membuat hati kita itu kehidupan kita bahagia ketika kita dekat dengan Allah. Ketika kita sibuk fokus dengan urusan kita dengan Allah Ta'ala dalam ibadah, di dalam ketakwaan, itulah yang membuat kebahagiaan. Lain dari itu mau cari kebahagiaan di mana? Allah Ta'ala bilang tentang orang-orang yang mendekatkan dirinya kepadanya, lanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang bagus, kehidupan yang penuh kebahagiaan, kehidupan yang indah, kehidupan yang layak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain dari itu nggak ada. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ini malam nisfu Sya'ban yang bentar lagi, 2 malam lagi nih bakal datang. Ayo siapin diri kita, jangan sampai kita diharamkan dari pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus tuh kan kalau malam nisfu Sya'ban dibacakan surat Yasin dengan niat supaya Allah kasih kita panjang umur, dengan niat agar Allah kasih kita rezeki yang berkah, yang berlimpah, diberikan husnul khatimah, dan doa-doa yang lainnya itu doa mustajab. Dari sejak maghrib malam nisfu Sya'ban sampai terbit matahari, terbit fajar, ente doa, ente minta sama Allah. Apa yang ente minta doa kepada Allah Ta'ala. Kok harus pakai baca surat Yasin sih? Iya, gak apa-apa, baca surat Yasin, niatkan supaya doa-doa kita diijabah. Emang boleh kok. Dalilnya dari mana itu? Tahu gak dalilnya apa? Di dalam haditsun sahih An-Nabi SAW bercerita tentang 3 orang dari umat yang terdahulu itu terperangkap dalam satu goa. Masuk ke dalam satu goa, ketika mereka lagi istirahat dalam satu goa, tiba-tiba terjadi longsor, mulut goanya tertutup. Mereka mau keluar kagak bisa. Nabi cerita tentang orang-orang itu. Akhirnya Nabi menceritakan, mereka satu sama lain bilang, ini gak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan ini kecuali Allah Ta'ala, Tuhan alam semesta. Karena itu mari kita sodorkan kepada Allah amal perbuatan terbaik yang pernah kita lakukan. Dengan berkat itu kita doa kepada Allah. Maka satu demi satu tuh menceritakan dalam doanya kepada Allah, ya Rabb, dulu saya pernah melakukan ini dan itu. Kalau memang yang aku lakukan ini tulus karena engkau, berharap keridhaanmu, maka selamatkan kami. Itu waktu tuh runtuh tuh yang menutup pintu mulut gua. Tapi mereka mau keluar gak bisa. Yang kedua doa juga begitu. Yang ketiga doa juga begitu. Sampai akhirnya runtuh, dikabulkan oleh Allah, mereka bisa keluar. Itu ulama bilang, itu tahu apa artinya? Tawassul kepada Allah dengan berkat amal ibadah yang saleh. Dengan berkat amal ibadah yang baik, yang saleh, dengan ketaatan, kita mohon kepada Allah, dikabulkan doa oleh Allah. Hadza fi Sahih Bukhari wa Muslim, Nabi menceritakan dan membenarkan praktek semacam itu. Nah, ketika kita baca Yasin, baca Al-Quran, baca Yasin ibadah atau bukan? Ketaatan atau bukan?
Baca Al-Fatihah ketaatan atau bukan? Baca Quran ketaatan atau bukan? Itu kan semua ketaatan. Kita minta, ya Rabb, ini saya baca Yasin sebagai ketaatan, sebagai ibadah. Berkat ketaatan ini, kabulkan doa saya. Saya doa supaya dipanjangin umur saya, rezeki saya diberkahin, dikasih husnul khatimah, dan lain sebagainya. Itu dalilnya. Jadi bukan perkara yang haram, bukan perkara yang dilarang. Nabi SAW sama para sahabatnya juga baca Quran. Kadang mereka baca bareng-bareng tadarus, kadang mereka baca sendiri-sendiri. Tetapi intinya itu semua amal soleh yang kita sodorkan kepada Allah dengan berkat amal soleh ini, agar Allah kabulkan doa-doa kita. Baca doa yang banyak, semuanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insya Allah apa yang kita harapkan diijabah oleh Allah, apa yang kita minta digabul oleh Allah ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan gobul kepada guru kita Al-Habib Jindan, keluarga besar dan para peziarah yang berziarah ke negeri Hadramaut, dikabulkan ziarah mereka, ibadah mereka, ketaatan mereka, dan pulang ke Indonesia ini insyaAllah dengan membawa keberkahan yang besar untuk kita sekalian dan untuk mereka, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wajudika ya ajudal ajudin wa rahimal masakin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.